Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dengan Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-18 ini, kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengenal lebih jauh surah Muhammad. Sahabat Al-Quran, surah Muhammad ditetapkan sebagai surah ke-47 dalam susunan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Surah ini berstatus Madaniyah dan terdiri atas 38 ayat. Nama Muhammad juga digunakan dalam Mushaf Al-Quran di berbagai negara seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Nah, sahabat Al-Quran, nama surah ini diambil dari penyebutan nama mulia Muhammad pada ayat kedua sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم, yang artinya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. Sahabat Al-Quran, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan janjinya kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan membenarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka Allah menjanjikan penghapusan dosa serta perbaikan kondisi kehidupan. Nah, penyebutan nama Muhammad tidak hanya terdapat dalam surah ini. Al-Quran juga menyebutkan nama Muhammad dalam 3 ayat lain, yakni dalam surah Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, dan Al-Fath ayat 29. Namun, ketiga surah tersebut telah memiliki nama masing-masing. Karena itulah surah ke-47 inilah yang kemudian dikenal dengan nama Muhammad. Nama ini menjadi populer dan digunakan luas baik dalam mushaf Al-Quran maupun dalam kitab-kitab tafsir. Al-Bukhari misalnya secara konsisten menggunakan nama ini dalam sahihnya. Nah, sahabat Al-Quran, dari aspek kandungannya, surah Muhammad menggelorakan semangat kaum beriman untuk menghadapi kaum musyrik. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala jihad dan memastikan bahwa keadaan orang-orang beriman akan diperbaiki melalui kemenangan atas musuh-musuh mereka. Nah, pada saat yang sama, surah ini juga mengungkapkan sikap orang-orang munafik ketika ayat-ayat yang memuat perintah perang diturunkan. Ketakutan, keraguan, dan kepura-puraan mereka tampak jelas dalam narasi surah ini. Nah, apabila kandungan surah ini dijadikan satu-satunya dasar penamaan, maka surah ini sebetulnya bisa dinamai dengan Al-Qital, yang berarti perang. Namun nama tersebut tidak ditemukan dalam riwayat sahabat dan tabi'in sebagai nama utama surah ini. Sahabat Al-Quran, dalam tradisi periwayatan, surah ke-47 ini hanya dikenal dengan 2 nama, yaitu Muhammad dan Alladzina Kafaru. Di antara keduanya, nama Muhammad jauh lebih populer. Selain karena ringkas, sangat mungkin terdapat kehendak untuk mengabadikan nama Nabi SAW sebagai nama surah, sebagaimana dilakukan terhadap beberapa nabi lainnya dalam Al-Quran. Nah, dalam khazanah mushaf dan tafsir, nama Muhammad digunakan secara luas meskipun tidak tergolong nama tauqifi, karena tidak ditemukan riwayat eksplisit dari Nabi SAW. Meski demikian, nama ini telah dikenal sejak masa sahabat. Ibnu Abbas misalnya menegaskan bahwa surah Muhammad turun di Madinah. Ani bin Abbas qala nazalat suratu Muhammad bin Madinah, yang artinya Ibnu Abbas berkata surah Muhammad turun di Madinah. Nah, riwayat serupa juga dinukil dari Ali bin Abi Thalib serta sejumlah tabi'in seperti Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Jabir bin Zaid, dan Az-Zuhri. Nah, sahabat Al-Quran, selain Muhammad, surah ini juga dikenal dengan nama Alladzina Kafaru, yang diambil dari frasa pembuka ayat pertamanya. Frasa ini bermakna orang-orang yang ingkar, merujuk pada janji Allah untuk menggugurkan amal-amal orang kafir yang menghalangi manusia dari jalannya. Nama ini disebutkan dalam sejumlah riwayat, termasuk riwayat dari Ibnu Umar tentang bacaan Nabi SAW dalam sholat maghrib. Dalam riwayat At-Tabarani disebutkan, An Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a bihim fil maghrib alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, yang artinya Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah alladzina kafaru wa saddu an sabilillah saat mengimami sholat maghrib. Meski memiliki nama lain, namun Muhammad tetap menjadi nama yang paling dikenal dan diterima luas, sekaligus menjadi identitas utama surah ke-47
27 dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-18 bulan Ramadan ini tentang surah Muhammad. Sampai jumpa lagi di pembahasan esok hari, dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.